Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara program Bincang Penyuluh Hukum. Ini telah hadir narasumber kita dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau adalah Ibu Leni dan Ibu Febi. Untuk lebih jelasnya langsung saja, tidak basa-basi ya, biar tidak makan waktu banyak. Kita langsung memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ali. Salam pembelajar semuanya. Terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan hari ini untuk membahas tentang perlindungan anak ya Pak Ali ya. Perkenalkan, nama saya Leni Verina. Saya penyuluh hukum ahli muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seperti itu. Nah, untuk di sini kita akan menspesifikasikan tuh saya tuh di perlindungan anak dan perempuan, seperti itu Pak Ali. Kebetulan kan tema hari ini kita tentang perlindungan anak ya. Betul. Dan membahas kasus yang sedang viral sekarang ini ya. Iya. Seperti untuk itu. Keluarga gimana? Keluarga, anak mungkin bisa. Kalau keluarga didoakan saja. Kebetulan belum berkeluarga. Oh masih ya. Mudah-mudahan segera kita doakan coba segera berkeluarga. Di tahun baru mungkin awal yang baru ya. Betul, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, sekarang kita langsung ke Ibu Febi. Nama lengkapnya, kemudian lebih jelas lah memperkenalkan dirinya. Silakan. Selamat pagi, salam pembelajar. Nama saya Febi Hardianti, penyuluh hukum muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Spesifik saya itu undang-undang perkawinan. Ya. Nah, saya sudah menikah. Anak kalau dari kandung belum ada, ya. tapi anak angkat ada 5. Banyak. Sama juga itu. Cukup banyak. Iya, mudah-mudahan jadi berkah ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Jadi jika ada sahabat pembelajar yang ingin bertanya konsultasi tentang perkawinan, bisa datang ke kami, ke kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, Terima kasih Bang Ali. Jadi sahabat pembelajar nanti ada semacam konsultasi ya. Iya. Bisa yang konsultasi tentang perkawinan. Nah ini Bu Febi nih kayaknya pakarnya ya. Masalah perlindungan anak, Bu Leni pakarnya. Jadi kalau terkait dengan ada permasalahan hukum yang terkait dengan perkawinan, perlindungan anak, ini bisa datang langsung ke BPHR, bisa ketemu Bu Leni, Bu Febi, atau dengan penyuluh hukum yang lainnya, karena memang di sana dibuka konsultasi hukum Bu ya, secara langsung maupun itu daring. Gratis Pak. Ingat, gratis, tidak ada biaya untuk konsultasi. Betul, jadi kapan lagi memberikan kesempatan kepada sahabat pembelajar yang membutuhkan konsultasi, datang saja ke BPHN ya. Langsung ya. Ini terkait ini Bu Leni. Ini kan memang kekerasan terhadap anak sampai saat ini itu masih terjadi. Seperti pemukulan, kemudian ada ya terkait dengan fisik ya, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual. Ini terkait dengan ada banyak kasus ya. Anak memukul pemukulan terhadap anak kandung sendiri itu dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian juga ini ada kasus terbaru nih yang seorang ayah nih di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia itu tega memotong alat kelamin atau kemaluan anak yang berusia 5 tahun. Itu dilakukannya saat anaknya itu sedang tidur. Nah, ini menurut Bu Leni nih dari kasus dari sisi perlindungan anak ini, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak ini? Kemudian ini kan pelakunya orang tua kandungnya sendiri. Nah, ini dari sisi perlindungan anak ini gimana Bu Leni? Baik, terima kasih Pak Ali. Nah, untuk perlindungan anak sendiri, nama yang pengertian tentang anak sendiri ya, saya garis bawahi. Anak itu kan namanya anak itu adalah seorang yang di bawah usia 18 tahun. Itu masih termasuk anak ya. Nah, hak anak itu kan untuk mendapatkan perlindungan seperti itu ya, salah satunya dari orang tuanya. Nah, apabila misalnya terjadi kasus apalagi dilakukan oleh orang terdekat sendiri ya, dan kebetulan itu ayahnya ya, ayahnya sendiri itu akan sangat ya kita miris sekali ya mendengarnya, dan itu akan dikenakan ya hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Nah, itu dalam undang-undang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu tentang perlindungan anak, itu diberikan sanksi pidana itu selama 15 tahun penjara. Ancaman hukumannya betul. Maksimal. Dan ini ada tambahan lagi. Jadi ada ayat khusus yang ditambahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, yang kebetulan nih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini kan itu adalah perbaikan, istilahnya penambahan ya, dari Undang-Undang Nomor yang
sebelumnya itu tentang penambahan sanksi pidana. Ya. Karena kan banyak sekali terjadi seperti kekerasan seksual ya oleh orang terdekat atau orang lain. Nah itu ditambahkan. Nah ini ada karena pelakunya orang terdekat. Nah itu ditambahkan dengan 5 tahun juga. Jadi pidananya jadi 20 tahun. Ya, karena pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Betul. Ada penambahan hukumannya ya. 5 tahun betul. Ya. Jadi ditambah sepertiga ya. Sepertiga hukuman. Ditambah juga nanti ada denda sekitar 5 miliar ya. Seperti itu untuk ancaman pidananya. Nah ini untuk ayat khusus itu tadi itu sangat diperlukan ya, karena memang orang terdekat itu kan harusnya seperti itu, bukan orang tua saja ya, seperti misalnya pengajar dan juga misalnya wali, misalnya kan orang tua itu anak itu sudah tidak punya orang tua ya, walinya pengajar, dan seperti ya banyak kasus yang terjadi kan, misalnya orang pengajar ya. Nah itu termasuk dalam pasal khusus tadi yang ditambahkan seperti penambahan ya, karena betul, dilakukan oleh orang-orang terdekat istilahnya dan udah yang istilahnya dipercaya untuk melindungi anak itu. Ini gimana kalau misalkan ini kan informasinya yang kita baca dari kasus ini itu ada indikasi, diduga orang tuanya mempunyai kelainan jiwa katanya. Itu gimana dari sisi pelindungan anak sendiri? Diduga untuk kelainan jiwa. Kelainan jiwa ya. Kelainan jiwa. Nah dari sisi perlindungan anak, nah ini karena ini korbannya anak. Nah itu difokuskan untuk pemberian sanksi pidana ya, itu tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetap. Nah kecuali korbannya itu bukan anak nih ya, nah itu barulah kita pakai itu KUHP gitu ya. Nah Undang-Undang Pidana. Nah itu kalau korbannya bukan anak. Nah tapi karena ini korbannya dan anak, tetap walaupun misalnya pelakunya dewasa, itu tetap kita pakai sanksi pidananya itu ke perlindungan yang di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi karena bersifat khusus sahabat pembelajar, jadi tetap siapapun pelakunya ketika melakukan kekerasan terhadap anak, maka yang ancaman pidana itu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tuh ya. Iya, seperti itu, betul sekali. Nah, Bu Feby, ini terkait dengan kasus ini nih. Iya. Nah, ini kan dilakukan oleh orang tua nih, pasti kan ada juga ada istrinya ya. Ini kan dalam lingkup keluarga ya. Ini kalau dilihat dari kacamata Undang-Undang Perkawinan ini, itu gimana ya perilaku seperti ini? Oke, Bang Ali, sebelum kita bahas ke kasusnya, Feby akan menjelaskan ya, di Undang-Undang Perkawinan itu ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu hanya klausul untuk umur yang boleh menikah, itu 19 tahun. Nah, jadi Undang-Undang Perkawinan masih tetap berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kita harus lihat dulu. Di pernikahan itu ada pernikahan siri atau pernikahan tidak dicatat. Nah, kita lihat dulu di Undang-Undang Perkawinan di pasal 2 ayat 2 ya. Ayat 1, perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ayat keduanya ya, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi dilihat dulu, kalau dia nikahnya dicatat, jadi negara hadir. Mau nggak mau muncullah undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kalau dia nikahnya tidak dicatat, maka itu kriminal murni atau perlindungan anak. Nah, kita lihat itu dulu ya. Nah, kalau tadi Bang Ali membicarakan orang tuanya itu ada identik gila bapaknya, karena di kita ini kalau pas nikah ijab kabulnya dia berhasil, misalnya pas nikah dia mengucapkannya benar, tepat, itu dianggap sah. Walaupun dia identik ada kelainan jiwa. Nah, itu dianggap pernikahannya sah. Jadi dianggap bapaknya itu memang orang tuanya, jadi masuk ke perlindungan anak. Nah, sekarang Feby bahas tentang Undang-Undang KDRT-nya. Jika di Undang-Undang KDRT itu PKDRT di nomor 23 tahun 2004. Nah, pasal 5 KDRT itu ada jenisnya fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak. Maaf ya. Nah, kalau yang tadi disiksa itu masuknya fisik. Kalau hukumannya, kalau dia luka ringan 5 tahun, dendanya 15 juta. Denda. Nah, kalau berat 10 tahun, dendanya 30 juta.
itu 10 tahun ancaman pidananya. Pidana. Berarti lebih berat ke undang-undang perlindungan anak ya. Iya. Walaupun itu dilakukan di dalam lingkup keluarga ya. Iya, betul sekali. Lalu kalau menyebabkan kematian 15 tahun, dendanya 45 juta. Tetapi karena korbannya anak, kalau ini kan KDRT bisa korbannya pembantunya atau misalnya orang yang tinggal di keluarga tersebut, di rumah tangga tersebut, istrinya maupun suami. Kalau korbannya anak itu biasanya fokus ke undang-undang perlindungan anak. Lebih khusus lagi. Ya, lebih khusus karena hukumnya lebih besar, lebih berat. Lebih berat. Jadi kalau menurut Pebi, kembali ke kasus ya, untuk kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan lah. Kalau bisa perkawinan itu atas dasar agama dan komunikasi yang baik. Kalau sudah didasari dengan agama dan komunikasi yang baik, maka akan terhindar terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu aja jawaban. Jadi lebih agama juga paling harus lebih sebagai pondasi. Iya, sebagai pondasi tidak terjadinya seperti kekerasan seperti itu, karena menjadi pondasi untuk mungkin lebih kalau agama tuh lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir untuk mukulin anak, tapi kalau kita berpikir anak ini kan titipan Allah, jadi harus kita jaga. Mau nggak mau tanggung jawab. Mau nggak mau pikiran kita untuk melukai anak kita bisa hindari dengan kita berwudu. Kalau misalnya Kristen mungkin baca doa kali ya. Sama-sama ya. Mungkin seperti itu Bang Ali. Baik, mungkin boleh saya tambahkan tadi untuk yang pelaku kekerasan terhadap anak ya. Nah, makanya kan di sini karena pelakunya tadi orang dekat, nah makanya sangat penting sekali hadirnya untuk Undang-Undang Nomor tadi ya 17 tahun 2016 itu tentang penambahan hukuman apalagi pelaku kekerasan ya. Nah, ini kan tadi pelaku terancam dengan pasal 76. Nah, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, juga junto pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Nah, juga ada junto pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kan tadi pelakunya ayah, itu kan namanya PKDRT itu dilakukan bukan hanya suami ke istri ayah ya atau istri ke anak. Dia pokoknya namanya keluarga itu pokoknya dalam lingkup dalam lingkup keluarga itu sudah termasuk ya dalam PKDRT. Nah, jadi ini termasuk dalam PKDRT juga ada gitu betul. Nah, karena kan namanya kasus kekerasan itu pasti sebuah kejadian yang akan terus berulang ya, gitu seperti mata rantai ya. Nah, makanya bagaimana kita sebagai penyuluh hukum mungkin ya kami itu bagaimana caranya untuk istilahnya mengurangi mata rantai tersebut. Kalau memutus mungkin kan agak sulit ya, dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, bagaimana caranya kami untuk mengurangi lah supaya kekerasan tidak terjadi kekerasan. Jadi memang ini bagian daripada tugas penyuluh hukum ya, untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat ya, paling nggak ada upaya pencegahan lah dari ini. Baik, ini bulan ini ada kasus lagi nih, ini di Palembang nih. Jadi seorang anak ini diperkosa oleh ayahnya, oleh ayah kandungnya ya. Ini menurut Mbak Leni ini apakah hukumannya orang tua yang melakukan kekerasan fisik seperti memukul anak kandungnya dengan memperkosa ini gimana nih hukumannya? Ya, kalau misalnya untuk hukuman istilahnya pelaku pencabulan ya, dan itu kan istilahnya guru ya? Ayahnya. Oh, ayahnya ya betul. Untuk pelaku ayahnya itu sama, kita dikenakan untuk sanksi pidananya tuh tetap memakai Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan tadi sanksi pidana selama 15 tahun dan juga dikenakan pasal tambahan sepertiga dari hukumannya itu berarti 5 tahun ya, dari 20 tahun dan denda ada 5 miliar. Nah, itu dan karena kan dia melakukan kekerasan seksual seperti itu kepada anak. Nah, karena kan anak itu harus dilindungi ya dari segala macam kekerasan seperti itu. Tapi tetap kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak karena kan korbannya anak tersebut ya. Sama penambahan hukuman ya. Iya, seperti nggak tadi ya, karena termasuk kan tadi seperti yang saya jelaskan, meskipun mau pelakunya orang tua atau seperti yang
dalam berita kan viral ya, misalnya maaf nih oknum guru agama misalnya ya sekolah. Nah itu kan termasuk pendidik itu kan istilahnya orang yang dititipkan, yang harusnya melindungi, mengayomi ya. Itu termasuk ke dalam pasal yang pasal khusus tadi seperti ini menarik Bu Feby, Iya. saya tambahan nih. Ini kan kayak tadi kan ada guru agama, ya kan guru mengaji. Tadi kita menyampaikan bahwa oknum ya. Nanti kalau nggak ada oknum kita salah ya kan. Ya oknum lah, oknum guru ngaji atau di pesantren ini kan. Tadi kita sepakat ya bahwa fondasi agama itu yang menjadi salah satu pencegahan kita melakukan kekerasan fisik, psikis. Nah, tapi ini di lingkungan pesantren, guru ngaji, ya kasarnya oknum guru ngaji melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya, ini gimana nih ya? Ya, sebelum Feby bahas ke pertanyaan Bang Ali, Feby akan menambahkan pertanyaan yang tadi. Kasus tadi ya, silakan ya, oke siap. Gini, kalau kasus yang tadi ayahnya memperkosa anaknya, itu kita harus lihat dulu. Harusnya di kita itu yang Feby suka prihatin melihatnya. Kenapa? Kadang-kadang saking sayangnya orang tua sama anak nggak dipisah tidurnya. Misalnya umur yang dia sudah dianggap sudah mengerti lah 3 tahun, harusnya dipisah tempat tidur daripada pisah dari orang tuanya. Kalau misalnya dia sudah kelas 6 masih tidur bareng sama orang tuanya, identiknya akan terjadi seperti ini tanda kutipnya laki-laki ya, laki-laki ya, anaknya perempuan. Misalnya ada hubungan suami istri antara istrinya dan papanya ya, anaknya dia lihat lagi tidur. Nah, kita kan lihatnya lagi tidur, belum tentu dia tidur, ya kan? Dan misalnya, ya kan, lucu kan? Jadi harus dipisah nih. Jadi dari sisi perkawinan ya. Nah, misalnya orang tuanya misalnya ngelihat anaknya sudah dewasa kan, kadang-kadang itu terjadi kalau anak tunggal. Nah, ataupun mungkin dia saking sayangnya sama anak perempuan ya, dia boleh tidur sama orang tuanya bareng gitu ya, bareng. satu kamar. Sedangkan dia umurnya sudah dewasa, misalnya sekitar 13 tahun. Sudah cukup lah ya. Cukup ya. Dia tidur, terlihatlah tersingkap bajunya kan kalau kita tidur, ya baju kita kemana-mana, ya kan? Ya menahan sawat orang tuanya ini. Ibaratnya ini ada dari awal ya, pencegahan gitu ya, karena dari lingkungan keluarga ini sudah terbentuk seperti itu ya. Betul. Dan jadi kalau bisa 3 tahun harus mau nggak mau dipisah dari tidurnya orang tua. Dan kita tekankan sama anak kita, baik lelaki maupun perempuan, ada bagian-bagian sensitif yang tidak boleh disentuh orang lain, walaupun orang tuanya harus izin sama mereka. Jadi mereka tahu, oh bagian ini tidak boleh. Kalau kita zaman dulu itu kan tabu, menceritakan tentang seks lah ya. Sekarang ini kita harus kasih tahu siapapun, walaupun ayahnya itu tidak boleh, harus izin. Jadi lebih kepada pendidikan ini ya terkait dengan itu ya. Sama ya tadi dalam kasus yang orang tua memperkosa itu mungkin ya ada identik awal mulanya itu seperti itu yang tadi disebut. Cuman hukumannya sama. Bisa hukuman KDRT, undang-undang KDRT itu perbuatannya kekerasan seksual. Itu pidananya 12 tahun, dendanya 36 juta. Tetapi karena korbannya anak itu diperlakukan undang-undang perlindungan anak. Sekarang Feby akan membahas tentang yang di pesantren. Kalau di pesantren itu beda lagi. Itu dia tidak ada kasus KDRT, tapi dia pure murni pelindungan anak. Nah, jadi di pesantren juga kita tanamkan sama anak kita. Misalnya anak kita mau di pesantren, lelaki atau perempuan, kita tanamkan agama dan kita protek dia dari awal. Bagian sensitif kamu tidak boleh dipegang siapapun. Kalau dipegang kamu berontak, kamu berhak untuk marah. Kalau selama ini kan di pesantren takut. Anak diapain guru takut. Takut nilainya kurang. Takut nanti kenapa. Kita protek anak kita dari awal. Kalau kita protek anak kita, insya Allah itu gak akan terjadi. Tapi kan keterbatasan dalam lingkup tertutup ya. Ini pesantren kan lingkup tertutup, artinya kan dia mungkin bisa saja setahun sekali baru ketemu orang tuanya. Anak kan handphone aja kan nggak boleh ya. Kalau di pesantren. Iya, di pesantren ini kan
permasalahan ini dilakukan oleh guru ngaji ya, masa oknum ya, Oknum. Iya, itu padahal Iya. dia yang mengajarkan agama, mendidik agama, tapi dia malah menjadi pelakunya. Ini kan Harusnya, apalagi gitu. nah, Iya. dari dididik itu kita dari kecil, Bang Iya. Ali, dari Jadi umur 3 tahun. lebih kepada Protek diri. diri anaknya ya. Iya. Iya. Kalau misalnya oknumnya ini, kalau kita protek, misalnya kita ini, anak kita mau sekolah di mana, Bang Iya, Ali? Jadi betul. ada psikis ketakutan. Iya. Jadi bagaimana untuk mata rantai ini kita hentikan dengan kita protek. Misalnya kayak anak Pebi, dari kecil tuh Pebi udah kasih bela diri. Anak angkat ya, Pebi kasih bela diri. Jadi kalau dia tidak menyukai apa yang terjadi, misalnya disentuh bagian itu, dia bisa berontak. Iya. Bisa Jadi, melakukan perlawanan bisa ya. melakukan perlawanan. Iya. Jadi Pebi harap orang tua, Iya. saking dia menyayangi anaknya, jangan sampai kebablasan. Iya. Kayak tidur bareng sama orang tuanya. Jadi kita harus tahu ini bagian-bagian yang dilarang. Jadi anak harus melindungi. Iya. Dan kalau bisa dikasih ilmu yang biar dia bisa melawan. Kalau Pebi ya, seperti bela diri tadi bela ya. diri. Iya. Karena itu kan oknum, nggak semuanya guru-guru ngaji, Iya. nggak semuanya guru Hmm. itu melakukan hal itu. Iya. Itu hanya oknum, hanya Oknum. beberapa Iya, orang. beberapa orang. Karena dia mungkin mengincarnya itu orang yang lemah. Iya. Ada kesempatan. Coba kalau dia tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Iya. Seperti itu Bang Kalau Ali.